bertani organik dengan bahan baku yang tidak ada. Saya mohon jangan memperibet diri sendiri. Misalkan saya mengatakan bonggol pisang yang terbaik, lebih baik pakai bonggol pisang daripada kulit pisang, kemudian Anda WA teman, ada yang jual nggak pohon pisang atau bonggol pisang. Nah, itulah saya nggak mau. Jadi selamat sore sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Sore ini sebenarnya saya nggak ada rencana untuk mengupload video ya. Tapi karena ada pertanyaan demi pertanyaan masuk ke kolom komentar, sebaiknya saya jawabnya juga dengan video seperti itu. Karena apa? Karena menjawab dari video saya rasa akan lebih mudah dimengerti seperti itu. Nah, yang ingin membuat saya cepat-cepat membuat video ini ada komentar dari Bapak Aldi. Pak, tahun ini saya mau tanam padi full organik pakai pupuk kandang dan POC. Bagus. Nah, tapi di sini saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, motivasinya apa? Yang terpenting itu dulu, motivasinya apa? Kalau Anda ingin menanam organik, misalkan dengan motivasi ingin bersahabat dengan alam, ingin hidup sehat, bagus seperti itu, atau ingin belajar bertanam secara organik, nah itu bagus. Akan tetapi bila motivasinya berupa, mohon maaf, bila misalkan saya ingin berkebun secara organik atau menanam padi secara organik diri saya seperti itu, kemudian saya berharap bahwa hasil panennya akan lebih bagus dari kimia, nah itu yang salah. Pengertian bertani secara organik sebenarnya tidak berimplikasi langsung pada peningkatan hasil panen. Nah, seperti itu. Terlebih mengharapkan peningkatan hasil panen itu di tahun pertama. Itu sangat tidak mungkin dari pengalaman yang saya sudah alami seperti itu. Nah, mengapa bisa seperti itu? Begini. Tanah kita, tanah yang kita tanam, tanah yang kita selama ini gunakan untuk bertanam sayur mayur, apapun lah pokoknya, itu sudah terbiasa mengalami treatment atau perawatan dengan hal-hal yang berbau sintetis atau bahasa umumnya kimia seperti itu. Nah, ketika tanah ini sudah terbiasa mendapatkan perawatan, mendapatkan injeksi vitamin dari pupuk yang sudah sintetis. Pupuk sintetis itu sifatnya siap saji gitu. Jadi ini seperti makanan, jadi tanaman itu siap, tinggal menyerap saja, sudah dalam bentuk jadi seperti ini. Nah, tanah yang sudah diperlakukan seperti itu biasanya biohayatinya sedikit. Saya harap ini didengarkan dan tidak di skip ya. Tanah yang diperlakukan secara instan, diberikan asupan nutrisi yang sudah siap saji, biasanya di tanah itu biohayati itu sedikit karena tugasnya nggak ada gitu. Seperti saya misalkan tugas saya apa? Guru gitu. Misalkan saya guru, muridnya nggak ada, ya otomatis saya nggak bisa tugas gitu karena murid nggak ada seperti itu misalkan. Nah, tapi saya bukan guru ya. Nah, seperti itu perumpamaannya seperti itu. Ketika biohayati tidak ada, otomatis ketika kita menggunakan beralih 180 derajat ke pupuk organik, nah disinilah tanah itu tidak akan bisa langsung menyerap begitu. Kemungkinan yang terjadi adalah tanaman kita malah terlambat tumbuh atau ya mengalami hambatan lah seperti itu di tahun pertama atau di periode pertama Anda menanam secara organik seperti itu. Nah, ini bisa kita ibaratkan juga seperti saya yang sudah terbiasa memakan nasi, kemudian saya diganti pola makan saya dengan roti, nah pasti saya lemes seperti itu. Nggak bisa saya mengadaptasikan secepat itu gitu. Nah, kemudian mengenai terus bagaimana Pak caranya agar saya bertani organik tapi hasilnya itu tidak anjlok lah di periode pertama ya, di periode pertama. Kalau di periode yang akan datang saya yakin bisa melebihi kimia. Karena ketika agen hayati melimpah, ketika unsur hara makro melimpah, bukan yang instan ya, yang memang yang organik melimpah. Anda tanam apapun, Anda tinggal colok, tumbuh. Orang-orang tua kita menyanyikan lagu
Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itu organik. Itu organik. Menanam apapun tinggal colok tumbuh. Hama nggak begitu banyak. Karena agen hayati sebagai predator juga, predator alami di lingkungan tanah itu juga banyak. Nah, caranya seperti apa? Caranya begini. Karena kita tidak memberikan makanan yang instan kepada tanah, makanan jadilah. Misalkan unsur primer, unsur N. N itu adalah unsur makro primer, yang makro paling penting. Kita biasanya berikan, kalau yang pakai sintetis kita gunakan urea diberikan, tinggal diserap. Nah, kita yang di organik tentu nggak bisa kayak gitu. Kita harus memberikan yang setengah jadi. Sebenarnya ini perlu digarisbawahi lagi. Sebenarnya semua yang saya buat di video, pupuk POC, pupuk padat, itu sebenarnya bisa diolah tanpa harus kita olah oleh tanah kita sendiri. Bahan-bahannya tinggal kita taruh aja di tanah, nanti diolah sendiri, seperti itu. Cuman Ibu Pertiwi kita itu mengolahnya membutuhkan waktu. Nah, kalau kita membantunya di luar, kita bikin setengah jadi bahan nutrisi ini, kemudian kita taruhlah ke tanah, seperti itu. Jadi sesuatu yang setengah jadi ini akan diproses lagi di dalam tanah seperti itu oleh agen-agen hayati. Sekaligus bahan-bahan organik yang mengandung mikroorganisme lokal ini akan membangkitkan agen hayati yang ada di tanah. Akhirnya lama-lama tanah Anda akan kaya dengan agen hayati dan juga unsur hara yang organik seperti itu. Nah, sampai di sana mengerti kan? Nah, Anda rubah pola pikir dari target ke hasil, kemudian target ke perbaikan. Itu sebabnya saya paling kesel kalau saya misalkan ditawari obat-obatan organik begitu. Oh, ini bisa memperbaharui unsur hara tanah, memperbaharui sifat tanah, macam-macam lah pokoknya. Itu saya sebenarnya dalam hati saya ketawa, karena saya bertahun-tahun juga di organik seperti itu. Tidak bisa secepat itu. Kalau yang secepat itu yaitu sintetis tadi, kimia cepat seperti itu, dan terbukti memang meningkatkan hasil panen seperti itu. Dan saya tidak berada di pihak yang menyalahkan sintetis, menyalahkan kimia, kemudian membela organik. Tidak. Ini adalah dua hal yang harus kita sama-sama kita terangkan. Makanya saya berpesan kepada teman saya yang jual pupuk organik, jangan Anda mengiming-imingi, jangan Anda menjanjikan, tapi Anda mencerahkan, melatih dan memberi wawasan. Ini loh, organik kayak gini loh. Nah, kemudian mengenai kolam yang tadi juga banyak yang bertanya. Saya bukan Anda saja yang bertanya mengenai kolam saya. Kenapa kolam saya begini, kenapa kolam saya begitu, kenapa airnya begini. Dulu teman saya pun yang kesini, yang main kesini, bilang dia kaget. Itu ikan kenapa bisa hidup? Kenapa ikannya bisa hidup? Di tempat saya pakai filter aja, pakai aerator yang gede aja ada yang mati katanya. Nah, memang secara apa ya, kebiasaan ikan itu membutuhkan air yang jernih, oksigen, dan itu hanya bisa kita buat dengan memberikan alat-alat atau pendukung dari luar seperti itu. Akan tetapi dari pengalaman saya, sekali lagi saya berkaca kepada pengalaman saya membuatnya seperti itu dan akhirnya bisa jernih. Dan saya berpikir kenapa bisa begini. Saya mencari tahu, saya belajar ke perpustakaan sampai saya banyaklah saya buku-buku, saya bertanya kepada yang kompeten di bidang itu. Ternyata di sini ada peran dari bakteri yang bernama Nitrosomonas, kalau saya nggak salah sebut ya, karena bakterinya banyak banget yang saya pelajarin, namanya juga aneh-aneh. Nitrosomonas ini kemudian mengurai amonia dari kotoran yang ada di bawah dasar kolam itu menjadi nitrit, kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi mereka mengolah, bakteri ini mengolah menjadi nitrit, kemudian diolah lagi oleh bakteri nitrobakter menjadi nitrat seperti itu. Nah, ketika bakteri mikrobakter seperti ini, nitrobakter seperti ini
melimpah. Itu cirinya apa? Cirinya bakteri aerob seperti ini membutuhkan oksigen. Otomatis kolam kita juga cukup kaya dengan oksigen. Seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan ikan saya bertahan hidup, airnya jernih, kemudian kangkung tumbuh dengan baik, unsur haranya ada, unsur hara makro ada, terutama makro primer seperti unsur N, nitrogen, itu ada di kolam. Dan kolam itulah airnya saya ambil untuk memupuk selada saya, memupuk kembang kol saya, memupuk kol saya, kemudian sayur-sayuran sawi hijau. Nah, seperti itu. Begitulah, jadi air itu diproses oleh bakteri aerob. Jadi bakteri aerob ini cirinya salah satunya ada dia membutuhkan oksigen, seperti itu. Nah, sehingga penyaringan amonia ini atau yang disebut dengan proses nitrifikasi, kalau saya tidak salah, jadi mohon maaf kalau ada master-master di sini, itu menyebabkan oksigen di dalam air berkecukupan sehingga tidak memerlukan aerator atau bahkan filter untuk dapat membuat ikan tumbuh sehat seperti itu. Oke, pertanyaan apa lagi ya saya ingatnya. Nah, itu mengenai ini lagi yang terakhir ini saya, karena ini sudah jamnya untuk saya balik pulang. Mengenai bertani organik dengan bahan baku yang tidak ada, saya mohon jangan memperibet diri sendiri. Misalkan saya mengatakan bonggol pisang yang terbaik, lebih baik pakai bonggol pisang daripada kulit pisang, kemudian Anda WA teman, ada yang jual nggak pohon pisang atau bonggol pisang. Nah, itulah saya nggak mau. Jadi intinya begini, bertani organik Anda dekat dengan Ibu Pertiwi. Dekat dengan Ibu Pertiwi berarti Anda dekat dengan tempat Anda di mana Anda meminjakkan kaki. Ketika Anda berada di wilayah perkotaan, ketika tidak memungkinkan untuk ada gedebong pisang, Anda bisa gunakan yang lain. Dan kalau Anda membuatnya, Anda bisa membaca literatur, buku, atau dari YouTuber yang ini ya, YouTuber yang bisa dipercaya. Atau Anda bisa bertanya kepada saya, seperti apa caranya. Nah, di sana bahan-bahan yang harusnya Anda buang tidak jadi apa-apa bisa Anda gunakan seperti itu. Bukan misalkan karena saya mengatakan gunakan ABC, kemudian di tempat Anda nggak ada ABC, Anda beli, itu saya nggak mau. Karena Bali Organik TV ini fokus di pertanian murah dan mudah didapatkan seperti itu. Dengan adanya itu berarti tidak ada satupun hasil-hasil limbah yang kita buang, semua kita manfaatkan dan semua menghemat penghasilan kita. Begitu, hiduplah dengan freedom, kebebasan seperti itu. Bebas pangan, Anda bisa menanam misalkan 20% dari sayuran yang biasa Anda konsumsi, udah bagus sekali. Apalagi bisa 50%, apalagi bisa beternak, menyediakan protein. Waduh, itu yang saya mau. Bisa saya berhenti nge-YouTube kalau sudah seperti itu mayoritas masyarakat kita, seperti itu. Oke, demikian saja untuk sore ini. Saya sedang menikmati kelapa gading kalau di tempat saya. Nah, oke, sampai jumpa lagi di esok hari. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.